ya. Dikenai beban. Merata begini ya. Katakan saja berapalah 10 kilonewton per meter. Biar bisa ngitung ini kata kasih panjangnya 6 meter misalnya ya. Seperti ini. A, B. Lalu karena kita akan menghitung tegangan, jadi penampang menentukan, misalnya penampangnya segi 4 ya. Jadi kalau ini saya potong penampangnya berapalah 150 mm kalikan 250 mm. Ya, gitu ya. Jadi balok segi 4 biasa saja begitu. Nah, kalau Anda lihat formula tegangan akibat momen lentur seperti ini, tegangan adalah momen dikalikan posisinya terhadap sentroid dibagi dengan inersia, artinya kita akan perlu inersianya. Jadi untuk setiap penampang yang diberikan kita akan perlu menentukan inersia terhadap sumbu horizontalnya. Sumbu horizontal ini, sentroidnya kan pasti di sini ya. Jadi inersia terhadap ini. Dan ini besarnya, karena perlu kita hitung dulu aja sebelum soalnya menanyakan apa, pasti tegangan nanti ya. Jadi I-nya itu adalah 1/12 kali lebarnya 150 kali 250 pangkat 3 ya. 1/12 lebar kali tinggi pangkat 3. Ini perlu kita hitung dulu karena angkanya saya ambil begitu saja. 150 kali 250 pangkat 3 bagi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,95 kali 10 pangkat 8 ya. Milimeter pangkat 4 ya. Inersia yang segini akan kita pakai. Nah, misalnya ditanya berbeda dengan normal ini. Normal kalau saya tarik dengan satu gaya, semua gaya normal di sembarang tempat sama ya. Kalau ada 2 gaya mungkin cuma ada satu bagian sama, terus kemudian bagian lain sama. Tapi untuk momen lentur, kemungkinan besar momen lentur itu akan berbeda di setiap tempat ya. Kalau yang seperti ini momen lenturnya, Anda masih ingat distribusi momen lenturnya? Parabola ya mestinya ya, gini gitu ya. Jadi di sembarang tempat itu nilai momennya juga beda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang tentukan tegangan akibat momen lentur pada balok ini di mana gitu ya pertanyaannya. Karena nilai momennya saja udah berbeda-beda di sembarang tempat. Nah, mungkin yang maksimum, oke, kalau yang maksimum kita lihat M dengan sigma itu perbandingannya linear begini ya. Jadi kalau mau cari tegangan maksimum pasti terjadinya di tempat yang M-nya maksimum gitu ya. Oke, kalau begitu yang maksimum ini pasti di tengah-tengah nih ya. Masih ingat berapa M maksimum di sini? M sama dengan berapa di tengah-tengah ini? Belum ingat ya. Anda cobakan lagi aja. Ini mestinya keluarnya 1/8 dalam bentuk umumnya. W-nya itu beban meratanya. Dikalikan dengan L kuadrat. Mestinya segitu ya. Jadi kalau dihitung berapa itu? Ini M max ya. M max-nya 1/8 kali 10 kali 6 kuadrat. Bagi 8. 45 kN/meter. Mestinya segitu ya. Kalau belum lancar itu cobakan saja cari reaksi, kemudian buat potongan cuma 1 kali ya. Anda akan dapatkan fungsi momen ini. Maksimumnya mestinya di tengah-tengah ya. Atau kalau Anda mau pakai geser pasti di tengah-tengah. Karena dari distribusi gesernya cari di mana nolnya, di situ yang akan menghasilkan momen maksimum. Jadi momen lentur maksimum pada balok ini tuh adanya di tengah-tengah, nilainya segini. Oke, nah baru pertanyaannya tentukan apa? Tegangan sigma aja ya. Tegangan normal sigma di titik A, B, A dan B-nya sudah kepakai. Di titik P, titik Q,
dan titik R gitu ya, di mana P, Q, dan R-nya ditentukan di sini. P-nya di tepi bawah sini, Q-nya manalah di sini gitu misalnya. Pada jarak 100 mm misalnya. Ini separuhnya cuma 125, jangan 100 lah, 75 gitu ya. Ini Q-nya, ini R-nya di atas. Ya. Jadi bukan yang maksimum, tapi tentukan nilai tegangan di titik ini, di titik ini Q, dan di titik R ini ya. Ya, ini agar kita bisa menggunakan formula yang ini maksudnya ya, yang MY per I. Kalau MC per I ini tinggal cari jarak yang terbesar, ya disitulah ya. Kalau seperti ini ya, kalau nggak yang bawah, yang atas mestinya yang maksimumnya, karena sentroidnya sama jauhnya dari bawah maupun dari atas. Oke, nah karena momen lentur dan inersianya sudah diketahui, ya kita tinggal hitung aja ini ya, karena sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum soalnya ditanyakan. Kita bisa langsung hitung tegangan di titik P itu mestinya pakai formula ini. Saya minusnya mau saya drop aja ya biar membiasakan melihatnya dari momennya saja. Jadi M dikalikan Y. Ini sigma PQR di sini ya. Di lokasi M maksimum ya. Momen maksimum ya. Karena nilai momennya pun bervariasi. Jadi memang harus spesifik ini. Gitu. Di mana? Di sini, oke, di tengah-tengah titiknya P, Q, dan R ini. Jadi ini M-nya M-nya maksimum dikalikan Y-nya titik P. Jadi untuk setiap titik itu yang berbeda-beda cuma nilai Y-nya. Ini YP dibagi dengan inersia. Inersianya sih sama ya nilainya. Oke, momennya sudah kita hitung 45 kN/m. Ini kita mau pakai satuan apa nih? Kalau milimeter mungkin baiknya biar megapascal, Newton, dan milimeter aja ya. Jadi 45 ini harus kita kalikan 10 pangkat 6. Biar jadi Newton milimeter begitu. Y-nya, posisi titik P itu ada di bawah. Sejauh 125, karena ini 250 tingginya. Jadi saya pasang aja 125, karena saya tandanya saya nggak peduli, nanti tinggal lihat aja arah momennya. Dibagi dengan 1,95 kali 10 pangkat 8 ya. Ini inersianya. Yang kalau saya hitung nilainya 45 kali 10 pangkat 6 kali 125 dibagi 1,95 kali 10 pangkat 8. Jadinya 28,85. Ini satuannya jadi megapascal. Nah, karena saya drop tandanya, tanda negatifnya nggak pernah saya pasang, baik di formulanya maupun di arah Y-nya, nilai tegangan ini harus saya cek dengan arah momennya untuk menentukan apakah ini tekan atau tarik. Momen kita ini, diagram momennya momen positif ya. Ini kan positifnya. Nah, momen positif itu definisinya untuk balok ini adalah yang arahnya begini. Ya. Jadi tarik dari sini, tekan di atas sana ya. Jadi sisi bawah titik P itu pasti mengalami tarik. Ya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan titik Q. Q itu yang berbeda cuma Y-nya saja ya. MYQ per I. Ya, ini tinggal angkanya kali 10 pangkat 6. Q-nya itu posisinya 75 mm dari sentroid, jadi ini 75. Dibagi dengan ini 1,95 kali 10 pangkat 8. Yang kalau dihitung, hasilnya 17,31 megapascal. Nah, titik Q berada di atas sentroid. Jadi kalau momennya momen positif, sisi bawah tarik, atasnya tekan, artinya Q akan mengalami tekan. Gitu ya.
R ujung atas itu sama lagi, kita hitung sigma R-nya itu adalah M dari Y-nya titik R, jadi posisi titik R terhadap sentroid dibagi dengan I, dan ini Y-nya sama dengan YP ya, 125 juga, cuma bedanya dia di atas ya. Jadi hitungannya akan sama persis dengan ini, angkanya juga sama persis dengan ini, 28,85 megapascal. Tapi karena R ini berada di sisi atas dan momennya momen positif, dia akan mengalami tekan. Ya. Jadi ini adalah tegangan normal di titik P, Q, dan R yang diminta di posisi tengah-tengah ini. Di posisi di mana momen lenturnya maksimum. Kalau nanti ditanya di tempat lain, ya Anda tinggal ngikutin aja. Kalau di sini gimana? Ya cari dulu momen di sini berapa, positif atau negatif. Kalau positif nanti sisi bawah tarik, sisi atas tekan. Ya. Nah, Anda tinggal hitung aja kemudian tegangan menggunakan formula ini, terus lihat posisi titik yang ditanya, kalau di bawah tarik, di atas tekan, kalau momennya positif. Kalau momennya negatif, sebaliknya. Nanti setelah ini kita cobakan yang ada momen positif dan ada momen negatifnya. Jadi perhitungan tegangannya demikian ya. Sisanya nanti tinggal seperti biasa, strukturnya saja yang dibeda-bedakan, makin lama makin rumit. Bebannya juga bisa macam-macam, nggak merata semua gini kan, ada yang pusat misalnya di mana. Tapi itu problemnya sudah Anda selesaikan ya. Artinya Anda sudah tahu bagaimana menyelesaikannya. Pokoknya, ini pakai ilmu pokoknya, M-nya ini Anda bisa dapatkan. Dari diagram momen lentur ini Anda bisa tentukan nanti, tergantung soalnya. Di titik yang mana Anda tinggal baca M-nya dari diagram momen lenturnya. Atau kalau ditanyanya di tempat di mana momen maksimum, ya Anda cari maksimumnya ada di mana. Nah, di situ baru diperiksa tegangannya.